Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini masih menceritakan kisah TKW kaburan atau yang bukan kaburan, tapi saya nggak tahu, tapi kebanyakan ini kisahnya orang kaburan ya teman-teman. Tapi di video ini saya menceritakan TKW asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, khususnya di Mekah gitu ya, dia kaburannya. Nah, dia itu jualan makanan ya di depan apa di pinggirannya Masjidil Haram ya teman-teman. Kemudian tapi dianya menor, nggak pakai cadar, nggak pakai apa barangkali ya. Kemudian ditangkaplah sama Bang Jago karena dia menor. Jadi jangan tunggu lama-lama, simak videonya. Kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi kisah ini tuh dibawa dari, saya ambil dari TikTok ya teman-teman. Komen orang-orang yang postingnya juga kan, yang posting itu begini, dia tuh lagi ke Masjidil Haram mau sholat atau main atau apa, saya kurang tahu ya. Nah, kemudian si teman ini tuh memposting ada dua orang TKW jualan makanan di area Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu ya. Nah, kemudian dianya itu menor, bibirnya sampai merah, alisnya sampai pelengkang-pelengking gitu ya, pokoknya menor lah, kalian udah tahu barangkali ya. Nah, kemudian dia tuh jualan makanan, tapi kenapa menor dan tidak pakai cadar begitu ya. Nah, lalu Bang Jago itu menghampiri si TKW kaburan ini, yang dua orang itu ya. Lalu dipeganglah, disuruh masuk ke mobil, karena seharusnya ya kita itu sebagai TKW atau apa namanya, harus bisa menyesuaikan diri lah ya. Ya, kita itu pakai cadar, tutup ke mukanya pakai apa kalau lagi jualan gitu ya, apalagi kita kaburan gitu ya. Kemudian harus bisa menyesuaikan itu di Mekah, di masjid. Masa harus kita menor-menor? Ya janganlah. Seharusnya kita tuh nggak mau menor mau nggak, tutuplah pakai cadar muka kitanya. Kalau kita menor, kalau mau jualan nggak usah menor-menor, nggak usah seksi-seksi sampai cantik-cantik sampai bohai-bohai begitu ya. Nah, kemudian ditangkaplah dia sama Bang Jago, tapi videonya nggak mau saya posting ya, biarin amat lah. Kalau kalian mau lihat videonya silahkan kalian cari aja di TikTok, banyak itu yang lagi FYP. Dibawa dia sama Bang Jagonya langsung ke mobil gitu ya. Sudah di mobil nggak tahu, orang yang postingnya aja yang di situ gitu, yang postingnya itu orang yang lagi main ke Masjidil Haram gitu ya, ke Mekah, ke masjid. Nah, lalu kalau bagi saya gitu ya, buat teman-teman semuanya, apalagi yang kaburan gitu ya, harus bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai kita seksi, nah untuk apa juga kita tuh dangdan pergi keluar gitu, apalagi untuk jualan. Mau jualan apa sih kalian itu? Mau jadi apa gitu? Pokoknya harus bisa menyesuaikan diri ya. Ini buat teman-teman semuanya ya, tidak semua kaburan jelek, tidak semua kaburan itu baik, tapi memang kebanyakan kaburan itu 90%-nya bajret, 10% itu baik begitu. Karena apa? Saya banyak teman-teman saya yang kaburan, yang ada di Saudi, yang ada di Qatar, yang ada di Emirat, yang ada di mana-mana. Teman saya banyak gitu ya. Nah, kalau yang di Emirat saya banyak banget, apalagi saya pernah juga kerja di Emirat alias di Dubai gitu ya. Saya juga pernah kerja di sana, jadi saya tahu suluk-beluknya Emirat itu bagaimana gitu ya. Nah, untuk di Saudi saya juga pernah kerja di Saudi, tapi saya alhamdulillah tidak pernah kabur, tidak pernah apa. Jadi saya tahu sifat dan bagaimana di Saudi itu ya. Tapi itu zaman dulu tahun 2000, pokoknya 99 lah, 98 pas perlengseran Presiden Soeharto itu tahun berapa? Awal 99. Nah, begitu. Jadi saya tuh kurang tahu sampai sekarang gitu Saudi itu seperti apa. Cuma saya tuh ada teman saya, masih juga saudara gitu ya, yang ada di Riyadh dan juga di Jeddah.
gitu. Dia itu kaburan udah 10 tahun, banyak yang lurus, yang enggak banyak. Tapi alhamdulillahnya teman saya itu lurus, makanya saya tahu kalau dia itu lurus karena di kampungnya juga dia itu baik gitu ya, lurus gitu, nggak mungkin dia kesana kemari. Dan dia pernah di Qatar juga dulunya gitu ya. Nah, kenapa orang kaburan teman saya itu juga kabur ya? Dia itu pertamanya yaitu turis visa, sampai majikannya itu nggak bisa bayarin. Sampai dia berapa bulan di rumah majikannya, 8 bulan nggak bisa bikin visa. Nggak mau karena harus bayar mahal gitu ya. Nah, daripada ngapa-ngapain dia kerja cuma 1.200, ya dia kabur dari majikannya, sama-sama sama-sama nggak punya paspor, nggak punya igoma, nggak punya visa gitu, karena visanya kan habis. Ya udah dia juga kabur, majikannya nggak nyari, nggak apa ya, kesalahan majikannya juga sih gitu. Tidak mau menjelek-jelekan sesama wanita, sesama TKW atau sesama TKI yang ada di Timur Tengah, yang ada dimanapun berada ya teman-teman. Tapi ya memang kebanyakan kalau orang kaburan itu ya kayak gitu. Tapi kalau di Saudi masih agak kurang ya, agak gimana gitu, agak kurang lah kalau yang dijual seperti yang di Dubai gitu. Kalau di Dubai itu nggak ada dari zaman tahun berapa saya menginjakan kaki ke Dubai itu 2005 apa berapa. Nah, sampai sekarang penjualan TKW sama TKW itu dijual lagi gitu ya, ke Bangladesh, ke Hindi, ke apa. Banyak sampai sekarang. Emang Dubai mas seperti itu karena Dubai itu negara bebas, Arab bebas gitu ya. Nah, kalau untuk di Saudi masih agak kurang lah. Teman saya juga paling dibohonginnya itu, dijualnya itu misalkan kerja di rumah ya, kerja di rumah, nantinya itu dianya nggak betah atau gimana, suruh bayar sendiri. Kayak yang kemarin dikontrak 3 bulan, majikannya udah ngasih gaji sebulannya itu dia 2.500 ya, udah dikontrak 3 bulan. Nah, kemudian si Ijem ini itu ya nggak betah karena di gunung, jauh kemana-mana, di jalan Sahara kata dia itu ya, katanya nggak mau. Tapi si bosnya itu udah ngasih uang ke temen dia yang ngasih kerjaan, udah ngasih 1.000 katanya, kata majikannya, kalau kamu nggak betah di sini katanya, ya udah balikin uang saya, kata si bosnya ke dia, katanya nanti kamu dicariin kerja lagi. Yang nggak tahu dia itu apa betah apa tidaknya. Nah, kalau di Saudi itu banyak seperti itu teman-teman orang Indonesia itu ya, makanya kalau di Saudi kebanyakan ya seperti itu. Kayak teman saya juga bilang kalau di Saudi kalau nggak betah misalkan kerja gimana gitu, harus diberesin dulu. Misalkan kita mau 1 bulan, mau 2 bulan. Karena apa? Karena udah dikasih uang, udah dikasih tips gitu buat yang ngasih pekerjaannya itu. Kalau nggak mau ya kita bayar ke temen yang ngasih tip itu, diganti sama duit kita. Begitu teman-teman ya. Makanya buat teman-teman semuanya, saya tidak menceritakan semua TKW itu bejat, semua TKW itu baik. Enggak, tapi memang kalau yang kaburan ya emang kayak gitu. Saya bilang di antara mau jadi orang baik sama mau menjadi orang yang rusak. Begitu, udah segitu aja pilihannya. Nah, kemudian saya tuh pengen kita semuanya harus sadar, jangan sampai jadi orang udah rusak dirusak lagi. Seperti kemarin kan hujan yang ada di Mekah itu, di Masjidil Haram, sampai semua pada berterbangan. Itu sebagai contoh atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Jadi jangan seperti itu barangkali, atau gimana lah, kalian juga pada tahu gitu ya. Sampai saya liatin ya sekarang videonya itu sampai berterbangan semuanya di jalan. Kemudian yang di jalan, yang di dekat Masjidil Haram, yang di Haram